Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran SMK Multikarya bersama saya Ria Santika. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan program aplikasi Microsoft Excel dan apa saja tampilan-tampilannya. Baiklah, sekarang ayo kita buka untuk aplikasi Microsoft Excel. Untuk membukanya, kamu bisa mengklik tombol Start yang ada di ujung kiri desktop kamu. Kamu tinggal klikkan Excel. Kemudian kita klik saja. Kemudian kamu tinggal klik blank workbook. Nah, inilah tampilan dari lembar kerja Microsoft Excel. Inilah tampilan dari Microsoft Excel. Nah, untuk pertama saya akan jelaskan. Paling atas itu disebut dengan title bar atau judul baris. Kemudian ada yang disebut dengan menu bar. Menu bar itu terdiri dari menu file, home, insert, page layout, formula, data, review, dan view. Pada tampilan menu bar terdapat icon toolbar di dalamnya. Contoh pada menu home terdapat icon copy, cut, paste, bold, italic, underline. Kemudian ada word text, ada merger and center. Oke, saya tidak sebutkan semuanya, nanti kamu bisa explore sendiri, kamu bisa lihat apa saja icon yang terdapat pada menu bar yang tersedia pada aplikasi Microsoft Excel. Nah, setelah itu kita beralih kepada formula bar. Formula bar ini fungsinya untuk kita mengetikkan sebuah bentuk fungsi, baik itu fungsi aritmatika atau fungsi logika. Nanti kita akan belajar juga tentang fungsi-fungsi tersebut. Oke, kemudian kita beralih kepada tampilan lembar kerja pada Microsoft Excel. Nah, kalau kita lihat tampilan Microsoft Excel itu terdiri dari banyaknya kotak-kotak di dalamnya. Tahukah kamu apa itu kotak-kotaknya? Nah, kotak-kotak ini disebut dengan sel. Oke ya, tampilan kotak-kotak pada program aplikasi Microsoft Excel itu disebut dengan sel. Apakah sel itu? Sel, pengertian dari sel adalah pertemuan antara baris dan kolom pada aplikasi Microsoft Excel. Tahukah kamu apa itu baris dan kolom? Nah, kita lihat. Baris itu yang disebut dengan inisial 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, jadi deret angka yang ada pada tampilan Microsoft Excel itu disebut dengan baris. Nah, kemudian yang disebut dengan kolom itu adalah yang berinisial huruf pada aplikasi Microsoft Excel. Jadi, huruf yang kamu lihat di atas ada huruf A, B, C, dan D, itulah disebut dengan kolom. Maka dari itu, pertemuan antara baris dan kolom disebut sel. Contoh G5. Nama selnya adalah G5. Jadi kita membaca sel itu adalah alamat dari kolom dan baris. Contoh lagi H7. Jadi H7 adalah inisial dari kolom H baris ke-7. Sudah paham maksud dari sel? Oke. Jadi, kalau nanti ada pertanyaan, kita mulai mengetik pada sel A2, maka kamu harus mengetiknya pada sel A2. Contoh tulisan latihan. Sampai di situ, saya rasa sudah paham ya semua. Oke. Kita akan coba mempraktekkan membuat sebuah dokumen, di mana saya akan membuat sebuah dokumen daftar nilai. Sebagai contoh, kita membuat sebuah dokumen baru ya. Oke, saya mulai. Pertama sekali untuk judul, saya akan membuat di sel A1. Isinya adalah daftar nilai siswa SMK Multikarya. Nah, pada baris teks kedua saya bermulai menulisnya di sel A2. Yang daftar nilai siswa saya tulis di sel A1, SMK Multikarya saya buat di A2. Oke, kemudian saya akan buat nomor
tepatnya di sel A4. Nama saya letak di sel B4, kemudian saya buat nilai. Oke, kelas dulu, kelas saya letak di sel C4, nilai 1 itu saya letak di sel D4, nilai 2 itu saya letak di sel E4. Oke, kemudian saya enter. Nah, ini kan masih berantakan. Nah, maka dari itu saya akan merapikan. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah saya merapikan judul dari tabel yang akan saya buat. Pertama, daftar nilai. Saya akan blok tulisan daftar nilai itu dari sel A1 sampai sel E1. Nah, kemudian kita harus ratakan. Kamu cukup pergi ke menu home untuk melakukan pengeditan. Kamu pergi ke menu home, kamu lihat di situ icon toolbar merger and center. Kamu tinggal klik sekali. Begitu juga dengan SMK multikaryanya. Kamu tinggal tarik dari sel A2 sampai sel E2, kemudian kamu klik merger and center. Oke. Kemudian kamu bebas. Kalau mau kamu besarin, kamu tinggal klik icon bold. Icon bold itu untuk menghitamkan, kemudian kamu klik icon font size untuk buat size-nya berapa besarnya. Oke, jadi ini sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kamu. Mau berapa besar, dan jenis tulisannya juga bisa kamu ganti melalui font yang ada di menu home. Oke, jadi seperti ini ya, bebas. Kemudian untuk nomor, nama, dan kelas saya juga akan membuatnya rata tengah dengan cara kita masih tetap di menu home ya, dengan cara klik menu center seperti ini. Nah, ini kan kolomnya sama ya semua. Saya mau buat kolom nomor agak kecil, kolom nama itu agak lebih besar. Caranya kita harus beralih kepada kolom A. Kamu lihat kolom A? Nah, letakkan kursor kamu tepat di antara kedua huruf A atau B sampai berbentuk silang hitam. Kamu tinggal tarik seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk yang lama saya besarin. Untuk kelas juga enggak terlalu besar saya buat. Nah, begitu juga dengan nama, nilai 1 dan nilai 2. Oke, jadi seperti ini. Jadi kolom nama yang agak lebih besar dengan kelas. Oke. Sampai di sini sudah paham ya untuk memperbesarkan kolom bagaimana. Kemudian saya mau buat nomornya. Saya mau buat jumlah siswanya 5 saja. Nanti kalau kamu mau contohkan, kamu bebas mau pilih berapa. Contoh 1. Nah, untuk angka selanjutnya kamu tidak harus mengetik satu-satu. Kamu tinggal tarik ke bawah, drag dan tarik. Caranya, kamu letakkan kursor kamu di ujung bawah sebelah kanan sampai berbentuk tanda silang berwarna hitam. Kemudian tahan mouse kamu sebelah klik kanan, tahan ke bawah seperti ini pada mouse klik kanan ya. Kemudian lepas, nanti akan keluar kotak dialog seperti ini. Kamu tinggal pilih fill series. Oke. Kemudian kamu ratakan tengah, masih di menu home. Oke, seperti itu. Nah, sama halnya jika kamu mau melebarkan kolom baris, kamu tinggal blok di area baris yang ada. Baris itu angka ke-5, 6, 7, dan 8. Nah, kamu pilih di salah satu angka 6 atau 7, tapi tepat di tengah-tengahnya, sama seperti hal yang kita lakukan di kolom tadi. Nah, setelah kamu mendapati lambang tambah hitam seperti ini, kamu tinggal tarik seperti ini. Oke, ini ya. Nah, ini sesuai kebutuhan, kamu mau lebarnya kolomnya itu besarnya seberapa. Oke, kemudian saya buat rata tengah lagi agar rata semua. Nah, ini kan masih kosong tuh, belum ada border. Ya, kita harus buat border dulu. Caranya, kamu blok dari sel A4 sampai sel E9, ya tepatnya. Kamu blok seperti ini, kita masih di menu home, kita ambil icon toolbar button border. Kamu klik tanda panah kecilnya, kamu pilih all border. Nah, seperti itu. Oke ya. Untuk mempercantik, saya mau menulis di sel D11 itu adalah bidang studi, guru bidang studi. Seperti ini ya. Agar sebuah dokumen itu terlihat resmi, kita menggunakan sebuah inisial di bawahnya. Oke,
seperti inilah kira-kira. Nah, kemudian untuk mengisi nama, kamu bisa membuat nama yang kamu inginkan. Kita buat saja ya. Oke, saya buatnya seperti itu. Oke, seperti ini. Untuk kelas, saya buat kelas 10 TKJ 1 misalkan. Oke, kamu tinggal karena kelas saya mau buatnya sama, kamu tinggal copy. Oke, untuk copy gini, kamu klik, kamu tengahkan dulu. Kamu mau copy ini ke bawahnya, caranya kamu tinggal klik saja di sini. Kita masih di menu home, kamu klik copy lambang kertas yang seperti ini. Nah, kemudian kamu blok bagian kolom yang kosong di bawahnya, kamu klik paste ya, atau kamu juga bisa melakukan menggunakan perintah pada keyboard kamu. Caranya tekan tombol CTRL atau kontrol, kemudian tambah huruf C, kemudian kamu blok, tahan tarik ke bawah, kamu tinggal klik tekan kontrol, tombol kontrol yang ada di keyboard, CTRL tambah huruf V. Jadi kamu tinggal buat seperti itu ya. Nah, kemudian untuk nilai saya buat asal saja, kamu nanti bisa isi ya, terserah pilihan kamu. Seperti itu kira-kira. Nah, untuk yang di sebelahnya saya buat juga seperti ini. Oke, seperti inilah kira-kira ya. Nah, kemudian kamu tengahin lagi. Nah, untuk merapikannya kita harus mentengahkan lagi. Jadi untuk melakukan pengeditan untuk kita membuat sebuah dokumen, kamu cukup di menu home saja dulu. Jadi kalau untuk kebutuhan yang lain, kamu baru bisa pergi ke menu-menu yang lain yang dibutuhkan. Nah, itu sesuai kebutuhan. Jadi ini adalah tampilan lembar kerja yang baru saja kita buat, sebuah project baru di tampilan lembar kerja Microsoft Excel kita. Nah, apakah sampai di sini berhenti? Belum. Kita harus melihat dia melalui tampilan lembar kertas ya. Untuk pemilihan kertas, kamu bisa pergi ke menu page layout, kemudian kamu bisa mengklik page setup seperti ini ya. Nah, pada kotak dialog page setup, kamu bebas mau pilih jenis kertasnya mau potret atau landscape. Potret itu adalah jenis kertas yang sifatnya kertasnya itu berdiri. Nah, kalau landscape dia tidur atau ya kalau istilah bahasa awamnya ya, kita bilang kalau kertas itu kan kamu bisa miringkan begitu. Nah, seperti itulah ya, jadi bentuknya berdiri dan tidur. Nah, atau vertikal dan horizontal seperti itu ya. Nah, kemudian saya pilihnya yang potret aja. Oke, kemudian saya pilih jenis kertas itu, saya pilih A4, jadi yang dia tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Jadi kertas yang umum itu ada 3. Yang pertama letter, yang kedua A4, yang ketiga legal. Kalau saya lebih pilih yang A4. Tergantung sih kamu pilihnya yang mana. Oke, kalau sudah selesai kamu okekan saja. Oke, sudah selesai, oke. Kemudian kamu bisa lihat bagaimana sih tampilan kita ini jika hasilnya itu kita print out ya, kita print out bagaimana hasilnya. Kamu tinggal klik menu file, kamu pilih print. Nah, kamu bisa lihat di tampilan. Nah, seperti ini. Inilah nanti hasil yang kita ketik akan keluar pada output yang disebut dengan hasil print ya, hasil print atau hasil output yang kita sudah buat tadinya. Oke, kemudian ini kan masih terlalu dekat ke sisi kiri ya. Nah, kita edit dulu agar dia tepat di tengah-tengah. Caranya, kalau saya, kamu tinggal insert saja di bagian kolom A dan B, di tengah-tengahnya seperti ini. Klik kanan, pilih insert agar dia terlihat rapi. Jadi seperti ini. Jadi kamu harus letakkan dia di tengah-tengah. Kamu bisa lihat ini di ujungnya ada garis putus-putus. Ini adalah pembatas kertas kita. Nah, setelah itu kita cek lagi, pergi ke menu print.
seperti ini. Jadi sudah tepat ya di tengah-tengah, dan inilah hasilnya. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.